Selamat pagi, sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman mahasiswa UT dimanapun Anda berada. Hari ini Anda akan bersama dengan saya, Siska Sri Dewi Saragi, selaku tutornya Anda pada mata kuliah Aljabar Linear Elementer 1, mata kuliah 4112. Pada sesi 1 ini kita akan memulai pembelajaran kita. Baik, kita akan masuk saja ke dalam sesi mata kuliah kita pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang matriks, di mana pengertian matriks secara umum yaitu adalah suatu susunan bilangan real yang teratur dalam baris dan kolom. Maka dari itu, karena kita membicarakan tentang susunan bilangan real, maka kita akan harus memenuhi sifat-sifat berikut, di mana nanti matriks itu haruslah berlaku tertutup di penjumlahan, kemudian akan tertutup di perkalian, komutatif, asosiatif, dan dia juga akan berlaku terhadap unsur satuan, dan juga dia akan berlaku hukum distributif, seperti itu. Kalau untuk inverse, nantinya matriks itu tergantung apakah ada atau tidak, sesuai dengan definisi nanti akan kita bahas. Selanjutnya, secara pengertian matriks dalam matematika itu didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama adalah matriks adalah suatu jajaran bilangan real berbentuk persegi panjang. Kemudian yang kedua yaitu adalah bilangan real yang terdapat dalam jajaran yang berbentuk matriks itu bakalan disebut dengan unsur. Dan ketiga, nanti ada suatu matriks berukuran M kali N, itu adalah matriks yang terdiri dari M dan baris dan N kolom. Setiap baris itu akan memuat N bilangan dan setiap kolom itu akan memuat M bilangan. Secara sederhananya itu saya buat seperti gambar di bawah, yaitu ada matriks A yang terdiri dari unsur-unsur. Nah, bisa kita lihat bahwasanya itu disebut dengan matriks seperti itu, berukuran persegi panjang. Nah, di materi sebelumnya teman-teman mahasiswa pasti sudah mempelajari bahwa suatu persegi itu adalah bagian dari suatu persegi panjang. Maka bisa dikategorikan A ini merupakan suatu matriks seperti itu dan memenuhi syarat yang pertama. Nah, kita lihat matriks A itu adalah memiliki unsur-unsur. Nah, ternyata benar matriks A itu memiliki unsur-unsur entry seperti yang saya tandai dengan spidol warna biru, yaitu berunsurkan A11, A12 hingga A33 seperti yang ada di gambar. Nah, matriks itu juga akan berukuran M kali N. Di sini saya mempunyai barisnya itu ada sekitar 3. Bisa kita lihat baris itu digambarkan dengan warna orange, kemudian kolom itu berwarna pink seperti itu. Maka bisa kita simpulkan di sini M-nya itu ada 3 dan N-nya itu adalah berjumlah 3. Maka nantinya matriks A ini itu akan disebut dengan suatu matriks dengan ukuran 3 kali 3 seperti itu. Baik, kita akan masuk ke dalam materi selanjutnya, ada jenis-jenis matriks, di mana jenis-jenis matriks itu ada beberapa hal. Yang pertama ada matriks baris dan matriks kolom, yang kedua adalah matriks bujur sangkar, ketiga ada matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah, adapun juga ada matriks diagonal. Nah, matriks baris itu merupakan matriks yang berukuran 1 dikali dengan 3, seperti itu. Maka dia disebut dengan matriks baris. Itu bisa digambarkan pada nomor 1, yang pada nomor 1 di matriks A yang paling atas, yaitu adalah matriks terdiri dari entry-entrynya 1, 2, 3. Sedangkan matriks di bawahnya itu merupakan matriks kolom, yaitu adalah matriks dengan ukuran M dikali dengan 1, seperti itu. Sedangkan matriks bujur sangkar itu adalah matriks yang berukuran sama, M kali M dengan N-nya, atau M-nya itu misal M-nya adalah 3, N-nya juga adalah 3, bisa digambarkan dengan contoh gambar nomor 2, yaitu beranggotakan suatu matriks A berunsurkan 1, 2, 3, 0, 5, 6, 0, 0, 9. Nah, inilah yang disebut dengan matriks bujur sangkar atau matriks persegi. Atau kalau seandainya dibilang dalam ukuran, biasanya matriks bujur sangkar itu dibilang dengan matriks yang berordokan 3, seperti itu. Kalau dia M kali N-nya itu adalah 3, seperti itu.
Sedangkan matriks segitiga atas itu adalah matriks yang apabila di bawahnya itu adalah 0 semua setelah diagonalnya. Bisa dilihat pada gambar 2, nomor 2 itu matriksnya itu setelah diagonal atau diagonal itu biasanya adalah 1 A11, A22, A33 yang berisikan 159. Biasanya itu di bagian bawahnya itu merupakan suatu matriks yang terdiri dari unsur-unsur 0, sehingga dia dikategorikan sebagai matriks segitiga atas. Sedangkan untuk matriks segitiga bawah dicontohkan dengan gambar di sebelahnya di contoh ketiga, yaitu adalah yang berisikan setelah di atas diagonal di sebelah kanan itu berisikan entry-entry-nya adalah 0. Sedangkan matriks diagonal seperti yang sudah saya katakan tadi itu dengan contoh 4, setiap anggotanya itu akan setiap yang berdiagonal yaitu adalah A11, A22 dan A33 nantinya itu ada suatu unsur, sedangkan yang lainnya adalah 0 seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang kesamaan dua buah matriks, di mana definisinya adalah matriks A itu berunsurkan AIJ, di mana I-nya itu merupakan 1, 2, dan seterusnya sampai M, dan J juga 1, 2, 3, sampai N, itu akan sama dengan B, sama dengan yang berunsurkan entry-entry B, I, J, di mana I-nya itu juga sama 1, 2, 3, sampai N, dan J-nya itu adalah 1, 2, 3, sampai N, maka dapat dituliskan bahwasanya nanti matriks A itu bakalan sama dengan matriks B. Dengan apabila si AIJ itu harus sama dengan BIJ atau unsur-unsurnya itu sama. Nah, itu bisa kita lihat di contoh di bawah ini, di mana ada matriks A yang berentrikan 1, 2, 3, 4, dan B itu adalah 1, 2, P dan 4, bisa kita lihat bahwasanya unsur A11 itu sama dengan unsur B11. Maka dari itu dapat kita simpulkan karena peletakannya juga sama, P itu pasti sama dengan 3. Kemudian kita akan lanjutkan ke penjumlahan dua buah matriks, di mana di sini katanya apabila ada suatu matriks A dengan unsurnya itu adalah AIJ, di mana I-nya itu adalah 1, 2, dan seterusnya sampai M, dan J-nya itu adalah 1, 2, dan seterusnya sampai N, itu sama dengan si B yang berunsurkan dengan BIJ, di mana I-nya juga sama, yaitu adalah 1, 2, dan seterusnya sampai M, dan J-nya juga adalah 1, 2, dan seterusnya sampai N, maka penjumlahan A tambah B itu akan terdiri dari unsur-unsurnya sebagai berikut, yaitu adalah penjumlahan dari setiap entry-nya yaitu AIJ ditambah dengan BIJ, di mana I-nya itu akan 1, 2, dan seterusnya sampai M, dan J-nya itu juga akan 1, 2, sampai N. Nah, bisa kita lihat pada contohnya, di mana A sama dengan 1, 2, 3, 4 yang berentrikan itu, dan B-nya itu berentrikan min 1, 1, 0, 3, maka A tambah B-nya itu adalah 1 ditambah dengan min 1, kemudian 2 itu akan ditambah dengan 1, 3 akan ditambahkan dengan 0, 4 akan ditambah dengan 3, kemudian akan dihasilkan sebagai berikut, yaitu adalah 0, 3, 3, 0, 3, 3, 7, seperti itu. Sedangkan di contoh kedua, ada suatu matriks yang berunsurkan 1, 2, 3, 4, dan B-nya adalah 1, 2, 3, ini tidak akan bisa dijumlahkan. Kenapa? Karena syarat yang sudah kita buat di dalam definisi, unsur AIJ harus sama pula dengan unsur BIJ, seperti itu. Jumlah ukurannya maksudnya di sini. Nah, mungkin itu saja untuk slide sekali ini. Baik, kita akan masuk slide selanjutnya. Di sini kita akan membahas dengan pengurangan matriks. Sama halnya dengan penjumlahan matriks, didefinisikan apabila A itu berunsurkan AIJ, di mana I-nya itu sebagai berikut, sama dengan juga B-nya itu berisikan BIJ, dengan I dan J-nya itu adalah sebagai berikut juga, maka pengurangannya itu adalah sebagai berikut, di mana bisa dilihat contohnya itu misal ada suatu matriks A 1, 2, 3, 4 juga, dan B-nya itu adalah min 1, 1, 0, 3, maka pengurangan dari A dikurang dengan B itu pasti akan didapat sebagai berikut ini, yaitu 2, 1, 3, 1. Sedangkan jika dia
berukuran berbeda seperti contoh kedua, itu tidak akan bisa dikurangkan seperti penjumlahan sebelumnya. Baik, kita akan masuk ke dalam perkalian matriks. Perkalian matriks ini ada beberapa hal, namun yang pertama itu kita akan menyelesaikan perkalian matriks skalar terlebih dahulu. Maksudnya di sini adalah perkalian matriks dengan suatu hal bilangan berbentuk skalar yang biasanya adalah suatu bilangan real. Nah, misalkan di sini apabila ada suatu A dengan suatu matriks A di mana unsurnya itu terdiri dari A, I, J, I-nya itu adalah 1, 2, 3 dan seterusnya sampai M, dan J-nya juga begitu, maka jika ada suatu P, suatu bilangan real, maka P dikali dengan matriks A itu bakalan menjadi sebagai berikut, di mana unsurnya itu di dalam bakalan jadi P dikali dengan A, I, J. Nah, contohnya bisa dilihat di bawah ini ada suatu matriks A terdiri dari 1, 2, 3, 4 dan B adalah 2, maka 2 dikali A itu akan jadi 2 dikali dengan 1, 2 dikali dengan 2, 2 dikali dengan 3, 2 dikali dengan 4 akan menghasilkan A-nya itu 2A itu akan menghasilkan unsur-unsurnya adalah 2, 4, 6, 8. Kemudian kita akan melanjutkan bahas tentang perkalian matriks, namun di sini kita akan mengalihkan matriks baris dan matriks kolom. Maka dengan menurut definisi perkalian matriks baris A itu yang berentrikan sebagai berikut dan matriks kolom itu terdiri dari berikut, maka nanti akan menghasilkan jumlahnya itu atau hasilnya itu adalah A1 dikali dengan B1 ditambah dengan A2 kali dengan B2 ditambah dengan A3 kali B3 ditambah dengan seterusnya ditambah dengan AM dan juga dengan BN seperti itu. Nah, maka bisa kita lihat di dalam contoh apabila ada suatu matriks baris yaitu ya 1, 2 dan B-nya itu adalah matriks kolom, maka A dikali dengan B-nya itu akan menjadi 1 kali 1 dengan 2 dikali dengan 2. Hasilnya adalah 5, seperti itu. Baik, sebelumnya kita sudah membahas tentang perkalian matriks skalar dan juga matriks sederhana, yaitu matriks baris dan matriks kolom. Sekarang kita akan membahas tentang perkalian dua buah matriks. Nah, menurut definisi, hasil kali matriks A dan yang berukuran M kali K dengan matriks B yang berukuran K kali N adalah matriks AB, yang berukuran nanti M kali N. Nah, teman-teman mahasiswa, di sini jelas sudah dibuat bahwasanya perkalian dua buah matriks bisa dilakukan apabila matriks A dan matriks B itu mempunyai kesamaan, di mana kesamaannya itu adalah matriks A, kolom matriks A itu harus sama dengan kolom matriks B. Nah, kita ambil aja contohnya di bawah ini, di mana ada suatu matriks itu terdiri matriks berordo 2 atau berorde 2 yang terdiri dari 1, 2, 3, 4 dan B-nya juga orde 2 terdiri dari unsur min 1, 1, 0, 3, maka perkaliannya akan diperoleh seperti itu. Namun di contoh kedua bisa dilihat ketika ordenya berbeda, di mana A-nya itu ordenya adalah 2 dan B itu adalah suatu matriks kolom, maka dia tidak akan bisa dikalikan karena kolom dari matriks A yang itu adalah kolomnya adalah 2 dan juga itu tidak sama dengan jumlah baris matriks B, yaitu adalah 3. Seperti itu, 2 tidak akan sama dengan 3. Maka dari itu, matriks A dan B itu tidak akan bisa dikalikan untuk di contoh kedua. Baik, sebelumnya saya sudah menjelaskan kepada teman-teman tentang pengertian matriks, bagaimana tentang operasi-operasi matriks yang perkalian, penjumlahan, pengurangan, seperti itu. Dan juga tadi kita sudah bahas tentang sifat-sifatnya. Maka dari itu, dari sini teman-teman bisa kerjakan latihan terlebih dahulu sebelum kita memasuki sesi selanjutnya. Bisa dicek pada modul kita di MK Mata 4112 halaman 21 sampai 29. Terima kasih. Baik, kita jumpa lagi di topik yang selanjutnya, di sifat operasi matriks. Yang pertama, seperti sudah saya ungkapkan di awal-awal tadi, bahwasanya matriks itu pasti akan berhubungan dengan bilangan real. Maka dari itu, karena dia bilangan real, pasti berlaku sifat-sifat yang seperti sudah disampaikan di awal. Yang pertama, pasti sifat asosiatif itu
pada perkalian matriks. Kita lihat pada contohnya, ada suatu matriks A dengan berisikan 1, 2, 1, 3, 4, 0, dan B-nya itu adalah sebagai berikut, dan C adalah sebagai berikut. Maka nanti jika A dikalikan dengan B, maka hasilnya adalah 114, 307, dan BC-nya apabila dikalikan akan menghasilkan entry 1, 2, 21, 24. Nah, karena tadi kita mau melihat apakah memang matriks ini berlaku sifat asosiatif seperti berlakunya bilangan real, kita akan lihat nih teman-teman mahasiswa bahwa jika A dikali dengan B itu ditutup kurung dikali dengan C, hasilnya adalah sebagai berikut, itu adalah 7, 8, 11, 10. Sedangkan apabila A dikali dengan BC-nya yang di dalam kurung, maka hasilnya juga sama. Maka terbukti ya teman-teman bahwasanya matriks A dikali dengan B yang ditutup kurung dikali dengan C, apabila asosiatifnya berubah, itu nanti hasilnya tetap sama saja. Maka bisa disimpulkan di sini bahwasanya matriks itu bakalan berlaku sifat asosiatif. Baik, selanjutnya kita akan lihat apakah memang matriks ini berlaku sifat distributif. Kita lihat aja langsung di dalam contoh. Jika ada suatu matriks A terdiri dari 1, 2, 1, 4, 0, 3, 4, 0, maaf, dan B-nya adalah 1, 0, 1, C-nya adalah 1, min 1, 1, maka seperti kita ketahui distributif itu adalah A dikali dengan B ditambah dengan C, maka hasilnya adalah 2, 2. Dan kalau dikalikan berarti dia A dikali dengan B, A dikali dengan C, seperti itu. Kalau A dikali dengan B, A kali dengan C, ternyata hasilnya juga sama nih, unsurnya 2 kali 2 dengan 2, seperti itu. Maka bisa disimpulkan bahwasanya matriks itu pasti akan berlaku sifat distributif perkalian matriks. Kita lanjutkan untuk sesinya di sifat operasi matriks. Di sini kita akan bahas tentang sifat perkalian matriks dengan bilangan real dan matriks diagonal, seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya matriks itu berhubungan dengan bilangan real, maka dia harus berlaku jika dikalikan dengan suatu skalar. Tadi kita sudah lihat bahwasanya matriks apabila dikalikan skalar maka akan dihasilkan sebagai berikut, di mana apabila ada matriks A terdiri dari 1, 2, 1, 3, 4, 0, dan B-nya itu berisikan entry-nya yaitu adalah identitas yang dikalikan dengan C, 2, C-nya itu adalah 2, sehingga dia mendapatkan B-nya adalah sebagai berikut. Maka C itu CA dengan A dikali dengan C, di mana C-nya itu adalah suatu bilangan skalar, maka hasilnya adalah 2, 4, 2, 6, 8, 0. Dan AB-nya apabila dikalikan, maka hasilnya juga sama. Nah, bisa kita simpulkan nih, teman-teman mahasiswa, bahwasanya jika C dikali dengan A dan A dikali dengan C, itu pasti akan sama dengan A dikali dengan B ataupun B dikali dengan A, seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan. Di sini ada matriks transpos atau transpos suatu matriks. Matriks transpos itu diperoleh dengan menukarkan baris matriks menjadi kolom seletak atau sebaliknya, yang biasanya dinotasikan A dipangkatkan dengan T. Nah, contohnya sebagai berikut, di mana adalah ada suatu matriks yang berentrikan min 1, 1, 0, 3, 2, 1, maka karena tadi transpos itu adalah menukar baris menjadi kolom dengan kolom yang seletak atau sebaliknya, maka transposnya itu menjadi min 102 dan 131. Nah, apabila ada suatu matriks A itu sama dengan matriks A transposnya, maka itu ada suatu dalil tambahan, yaitu matriks A itu bakalan dinamakan matriks simetris, atau contohnya sebagai berikut, di mana A-nya itu adalah berisikan 2, 1, 1, 3. Ternyata A transposnya juga sama, yaitu berisikan entry-entry-nya adalah 2, 1, 1, 3. Baik, kita sudah sampai di file yang terakhir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam sesi 1 ini. Mungkin bagi teman-teman mahasiswa yang masih kebingungan, silahkan dibaca lagi modulnya. Nanti tinggal kasih tanggapan di ruang diskusi yang sudah tertera di sesinya kita pada hari ini. Mungkin itu saja, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah mau mendengarkan video ini. Terima kasih.